Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya di modul 3.1 tentang koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Ida Mulyani Effendi, SPD. Saya CGP Angkatan 2. Saya mengajar di TK Alam Alif, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Dengan fasilitator Ibu Dr. Nina Melia MMPD, kemudian pengajar praktik yang mendampingi saya adalah Ibu Yani Maria SPD MMPD. Mari kita simak kutipan berikut. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Kutipan di atas mengingatkan kita bahwa mengajarkan anak teori pengetahuan memang baik, tetapi mengajarkan anak tentang suatu hal yang utama itu yang terbaik. Apa hal yang utama yang harus ditanamkan dan diajarkan kepada anak terlebih dahulu? Yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa harus dimulai sedini mungkin bagi seluruh anak bangsa. Kepribadian yang baik lebih patut dipuji daripada bakat yang menonjol. Sebagian besar bakat sampai tingkat tertentu merupakan anugerah. Sebaliknya, kepribadian yang baik tidak dianugerahkan kepada kita. Kita harus membangun sedikit demi sedikit dengan pemikiran, pilihan, keberanian, dan tekad. Seorang pemimpin dalam mengemban salah satu tugas tersulit, yaitu mengambil suatu keputusan yang efektif. Maka, nilai-nilai kebajikan dan prinsip-prinsip yang kita miliki sebagai pemimpin pembelajaran secara langsung atau tidak langsung bisa menentukan arah dan tujuan institusi atau lembaga yang dipimpin. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang efektif, yaitu pengambilan keputusan didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, kepentingan murid dan rasa tanggung jawab, sehingga mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif. Dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Menjadi guru yang mampu mengambil keputusan yang efektif tentunya tidak lepas dari pengaruh dan pandangan Ki Hajar Dewantara tentang filosofi Pratap Triloka yang memiliki 3 unsur diantaranya Ingarso Sungtolodo. Di sana keteladanan menjadi sebuah hal yang penting karena akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan orang yang dipimpin terhadap dirinya. Kemudian Ing Madya Mangunkarsa. Di sini pemimpin pembelajaran harus mampu membangun kerjasama dengan orang yang dipimpinnya, sehingga diharapkan mampu menjadi rekan sekaligus orang tua di sekolah dan juga mampu menjadikan peserta didik terampil dalam mengambil keputusan yang tepat bagi dirinya. Kemudian Tuturi Handayani, yaitu memberikan kesempatan kepada murid untuk maju dan berkembang. Inilah salah satu fungsi seorang guru, menjadi coach dan motivator untuk membantu murid dalam melejitkan seluruh potensi yang dimilikinya. Nilai-nilai yang mendasari pemikiran seseorang akan berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang diambil dalam pengambilan suatu keputusan. Seperti nilai yang didasarkan pada melakukan demi kebaikan orang banyak, maka prinsip yang muncul adalah berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Kemudian, nilai yang didasarkan pada menjunjung tinggi prinsip-prinsip atau nilai-nilai dalam diri, maka prinsip yang muncul adalah berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Nilai yang didasarkan pada pemikiran melakukan apa yang Anda harapkan orang lain akan lakukan kepada diri Anda, maka prinsip yang akan muncul adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking.
Kompetensi sosial emosional akan berpengaruh juga dalam pengambilan sebuah keputusan. Untuk itu kita harus memiliki kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kemudian kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan keterampilan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Keterkaitan materi pengambilan keputusan dengan kegiatan coaching. Keterampilan coaching akan membantu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi sehingga dapat mengambil keputusan yang terbaik. Apabila terjadi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika, maka pendidik akan kembali kepada nilai-nilai yang dianutnya. Antara lain nilai-nilai agama, cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, persatuan, kebebasan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan kepada 4 paradigma, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Dan 3 prinsip yang dapat digunakan adalah berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, menemukan nilai-nilai yang bertentangan. Yang kedua, siapa yang terlibat. Kemudian yang ketiga, fakta-fakta yang terjadi. Keempat, melakukan pengujian benar atau salah. Yang kelima, melakukan pengujian paradigma benar versus salah. Yang keenam, prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, membuat keputusan. Dan kesembilan, merefleksikan. Dengan pengambilan keputusan yang tepat, tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi yang pertama adalah perbedaan cara berpikir antar individu, kemudian skala prioritas yang berbeda, dan nilai dan budaya masyarakat di lingkungan sekitar. Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini terhadap pengajaran yang kita berikan untuk memerdekakan murid-murid kita. Ketika kita sebagai pemimpin pembelajaran mengambil keputusan dengan didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, kepentingan murid dan rasa tanggung jawab, maka lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman akan berimbas pada terciptanya merdeka belajar bagi anak-anak. Pemimpin pembelajaran dalam mengambil sebuah keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-murid kita. Untuk itu, guru dalam pengambilan keputusan yang dilakukan guru hendaknya dapat menuntun dan memberikan ruang bagi murid untuk merdeka, mengemukakan pendapat dan mengekspresikan pengetahuan baru yang didapatnya. Dengan begitu, murid dapat belajar mengambil keputusan yang sesuai dengan perspektif dirinya, menjadi murid yang merdeka, kreatif, inovatif, pribadi yang matang serta penuh pertimbangan, dan cermat dalam mengambil keputusan yang dapat menentukan bagi masa depan mereka sendiri. Kemampuan-kemampuan tersebut dapat dipupuk dan dikembangkan melalui budaya positif sekolah. Kesimpulan yang dapat diambil adalah filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidik adalah teladan bagi murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian keterampilan coaching akan membantu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik. Diperlukan kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada.
Yang berubah dalam pemikiran saya dalam memantapkan saya untuk lebih paham dalam pengambilan keputusan adalah kita tidak akan pernah bisa mengakomodasi kemauan semua orang. Kita tidak akan bisa memastikan semua orang bahagia dengan yang kita putuskan. Tetapi yang harus dipastikan, keputusan yang kita ambil baik untuk anak-anak atau peserta didik kita, menjunjung nilai-nilai kebajikan dan dapat kita pertanggungjawabkan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.